Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh saya bersyukur kepada Tuhan bahwa refleksi-refleksi yang telah dibuat selama 17 episode menghantar kita kepada pendalaman tentang roti hidup tepat pada hari kita merayakan tubuh dan darah Kristus, Ekaristi Kudus. Saya tidak melihatnya sebagai sebuah kebetulan, melainkan sebuah proses pemberdayaan iman yang diselenggarakan oleh Tuhan sendiri bagi orang-orang yang ingin memperoleh kedalaman pemahaman tentang roti hidup. Maka dalam pekan ini, saya akan mengajakmu semua untuk merenungkan tentang roti hidup tersebut dalam 4 refleksi yang berurutan. Untuk hari ini, kita akan mengawali refleksi dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau berikan supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Tuhan Yesus Kristus, dengan pengajaran-Mu tentang roti hidup, Engkau memurnikan motivasi para murid yang datang kepadamu, agar mereka melupakan rencana-rencana duniawi dan memusatkan perhatian pada rencana ilahi.
Sadarkanlah kami senantiasa untuk selalu mementingkan kehendak Allah, dan biarlah semua karya kami di dunia mengarahkan kami kepada kesempurnaan sejati dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, Kristus berhadapan dengan banyak orang yang mencarinya setelah mujizat perbanyakan roti. Ia mengetahui dengan baik tujuan mereka bukan untuk mendengarkan firman, tetapi untuk mengalami hidup yang mudah, makan dan minum sampai kenyang berkat mujizatnya. Kedatangan mereka menjadi peluang bagi Yesus untuk menyadarkan mereka tentang makna hidup. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang kekal. Orang-orang Yahudi memiliki rekaman sejarah bahwa nenek moyang mereka di padang gurun telah diberi makan roti dari surga, yakni mana. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa bukan itu yang dimaksudkan dengan roti hidup, karena semua nenek moyang mereka itu telah mati. Roti yang baru adalah roti yang turun dari surga, roti yang berasal dari firman, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara mereka. Maka untuk bisa meraih keselamatan tersebut, tugas para murid adalah menemukan alasan terdalam, melewati batas-batas pemahaman mereka tentang mujizat tersebut. Mereka tak boleh terpaku pada kegembiraan karena makan dan minum sampai kenyang, tetapi menemukan makna terdalam tentang hidup, yakni keselamatan karena roti hidup. Roti itu difirmankan oleh Kristus kepada para murid agar memurnikan semangat duniawi mereka dan mengarahkan mereka pada pemahaman sejati tentang kerajaan Allah, yang menghantar mereka untuk memahami bahwa tujuan hidup mereka adalah kebangkitan di akhir zaman dan kehidupan abadi dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Saudara, koreksi Kristus terhadap orang-orang di Kapernaum telah memberikan kita motivasi tambahan mengapa kita perlu beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Mari kita mulai dengan menyadari bahwa Ekaristi Kudus adalah sebuah kekayaan iman yang sangat istimewa di dalam Gereja Kudus. Karena di dalam Ekaristi kita menyaksikan Kristus mengorbankan diri setiap hari, dan Ia menyiapkan tubuh dan darahnya untuk menjadi santapan kita. Santapan tubuh dan darah ini adalah kehadiran Kristus yang paling nyata yang dapat kita alami dalam hidup kita sebagai anggota gereja. Namun kesetiaan kita di dalam mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi Kudus dan keinginan kita untuk senantiasa menerima komunio kudus, hendaknya tidak hanya sekedar menjadi peneguh kita untuk tabah dan kuat serta kreatif dalam berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Karunia rahmat sakramen Maha Kudus tersebut harus terus mendorong kita untuk mendalami makna istimewa dari kehadiran Kristus di dalam sakramen. Kristus adalah roti hidup dan sudah menjadi perintah dari Bapa bagi kita untuk percaya akan roti hidup ini. Karena roti hidup ini telah dianugerahkan kepada kita oleh cinta Bapa, dan setiap orang yang percaya kepada kehendak Bapa ini akan beroleh hidup kekal.
janji ini telah ditegaskan oleh Yesus. Dan ketika kita beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, sesungguhnya kita berupaya untuk mengingatkan diri kita bahwa di samping keseharian hidup yang harus kita jalani, di samping berbagai persoalan hidup yang harus kita atasi, hati kita tak boleh melupakan makna terdalam dari karunia sakramen, yakni persekutuan dengan Kristus yang telah menganugerahkan tubuh dan darahnya bagi kita. Semoga semakin Anda tekun beradorasi, semakin Anda menyadari besarnya cinta Tuhan yang menaungi dirimu, dan semakin Anda membaharui diri, sehingga semakin layak Anda berada di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah mengoreksi motivasi orang-orang yang mencarimu di Kafarnaum, hadirlah saat ini juga di tengah kami, dan sadarkanlah kami tentang bahaya kalau kami selalu ingat diri walaupun di ruang adorasi ini. Berbicaralah kepada kami dengan caramu sendiri, dan ingatkanlah kami senantiasa untuk belajar rendah hati, membiarkan diri Kau pengaruhi dari dalam, agar kami boleh terus berubah dari waktu ke waktu, dan teguhlah iman kami berkat karunia roti hidup dirimu sendiri. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.